Bab 736 Aku ingin melihat sesuatu yang lebih kompleks. Qin Haodong melirik ke bawah dan melihat secangkir kok dingin di atas meja seorang gadis. Dia melangkah maju dan bertanya, bolehkah aku minta kokmu? Mendengar perkataannya, gadis itu sangat gembira, matanya menatap Qin Haodong. Dia akan melakukan apapun yang dikatakannya, apalagi memberinya secangkir kok. Dia segera meletakkan Coca-Cola itu di meja Qin Haodong dan berkata, silakan gunakan. Aku akan membelikanmu lagi jika masih kurang. Tidak, terima kasih, sudah cukup. Qin Haodong berbalik dan memberikan cangkir kok kepada Nedved. Yah, fakta lebih berbicara daripada kata-kata, cobalah saja. Nedved mengambil es kok dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Namun, ia tidak merasakan ketidaknyamanan di perutnya seperti biasanya. Sebaliknya, ia merasa sangat rileks dan segar setelah menghabiskan kok. Ia berteriak terus terang, rasanya sangat nikmat. Kemudian dia menyadari bahwa Qin Haodong telah sepenuhnya menghilangkan rasa dingin di perutnya. Dia menatap pemuda ini dengan rasa terima kasih sekaligus kagum dan berkata, Tuan Qin, terima kasih. Sekarang saya sepenuhnya yakin akan keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong menoleh dan menatap Runi, wakil presiden yang berdiri di sampingnya, lalu bertanya, Tuan Runi, apakah Anda ingin saya merawat hidung Anda? Runi ragu-ragu. Di satu sisi, dia juga ingin Qin Haodong membantunya meredakan nyeri akibat rinitis alergi. Namun, dia juga ingin tetap pada pendiriannya dan tidak mau menyerah begitu saja. Setelah hening sejenak, dia berkata, Tuan Qin, saya rasa pasien yang baru saja Anda pilih cukup mudah diobati. Anda tetap memerlukan bantuan pengobatan barat kami saat menangani berbagai penyakit yang sulit. Baiklah, mari kita cari pasien dengan penyakit lain-lain yang sulit disembuhkan. Qin Haodong berkata kepada 100 siswa di bawah panggung, siapa yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan dan rumit, jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan di banyak rumah sakit. Ruangan menjadi sunyi karena mereka tidak yakin mengenai definisi penyakit lain-lain yang sulit. Pada saat ini, seorang gadis di sudut ruangan dengan ragu mengangkat tangan kecilnya dan berkata, Tuan Qin, nama saya Wang Li. Saya telah pergi ke banyak rumah sakit besar dan juga telah menemui banyak dokter terkenal. Saya bahkan telah pergi ke negara M, tetapi mereka semua tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit saya. Qin Haodong berkata, bisakah kamu datang ke sini dan biarkan aku melihatmu lebih dekat? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wang Li meninggalkan sudut dan berjalan menuju podium. Dia adalah seorang gadis langsing dengan rambut panjang dan kulit putih. Namun, entah mengapa, dia selalu menutupi sisi kanan wajahnya dengan rambutnya. Runi menatap Wang Li dengan heran dan berkata, Nona Wang, Anda tampaknya dalam keadaan sehat, apakah ada yang salah dengan Anda? Wang Li ragu-ragu sejenak, menggigit bibirnya pelan, lalu mengangkat rambutnya yang panjang, yang menutupi sisi kanan wajahnya. Ada tanda lahir berwarna gelap dari sudut matanya hingga dagunya. Orang akan berpikir bahwa dia sangat cantik jika mereka hanya melihat sisi kiri wajahnya. Namun begitu mereka melihat tanda lahir di sisi lainnya, kesan pertama mereka terhadapnya akan langsung berubah. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena tidak ada yang mau menunjukkan sisi buruknya di depan umum. Namun, dia telah menemui banyak dokter terkenal, dan tidak ada yang bisa menghilangkan tanda lahirnya. Untungnya, dia bertemu dengan dokter bijak hari ini, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam bayang-bayang tanda lahir itu jika bahkan Qin Haodong tidak dapat menyembuhkan penyakit anehnya. Namun kali ini, Qin Haodong tidak terburu-buru untuk memeriksanya. Sebaliknya, ia bertanya kepada Runi, apakah ada pakar di Asosiasi Medis Dunia yang ahli dalam menyembuhkan penyakit kulit? Silakan lihat gadis ini untuk mengetahui apakah ini termasuk penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Tentu saja. Runi berbalik dan berkata kepada seorang dokter pria berjanggut di belakangnya, Kukok, silakan kemari dan periksa dia. Kukok adalah dokter spesialis kulit dari Asosiasi Medis Dunia, yang dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dia maju dan mulai memeriksa pipi Wang Li dengan saksama. Dia berhenti setelah 5 menit. Runi bertanya, bagaimana, bisakah Anda menyembuhkan penyakitnya? Kukok menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah tanda lahir bawaan yang sangat istimewa. Melanin tidak hanya menempel di permukaan kulitnya, tetapi juga tertanam dalam ototnya, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Bahkan jika Anda memberinya cangkok kulit, melanin di kulit terdalamnya akan segera merembes keluar, jadi semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Maaf, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap penyakit seperti ini. Setelah mendengar perkataannya,
Rooney berkata kepada Qin Haodong, "Tuan Qin, ini benar-benar penyakit yang rumit, silakan coba saja." Ruangan itu menjadi sunyi karena semua orang yang hadir terdiam. Gadis ini telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi semuanya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tanda lahirnya. Bahkan dokter spesialis kulit terbaik dari Asosiasi Medis Dunia tidak dapat menghilangkannya. Ini sama sekali bukan penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan dapat dikatakan sebagai penyakit terminal. Alice menatap Qin Haodong dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Qin Haodong untuk mengatasi penyakit rumit gadis itu. Wang Li menatap Qin Haodong dengan penuh semangat dengan matanya yang besar. Pemuda ini adalah harapan terakhirnya. Dia merasa rendah diri dan bahkan tidak punya pacar karena tanda lahir yang jelek ini. Di bawah tatapan tajam semua orang, Qin Haodong tersenyum lembut dan berkata, "Tidak masalah, aku bisa menyembuhkannya." Mendengar perkataannya, semua orang yang hadir menjadi bersemangat lagi. Apakah Tuan Qin benar-benar mampu menyembuhkan penyakit serumit itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Tuan Qin adalah orang bijak medis di negara kita, tidak ada penyakit yang dapat membingungkannya. Saya percaya pada Tuan Qin, mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan pengobatan barat, tetapi itu tidak berarti bahwa dokter pengobatan Tiongkok kita tidak dapat melakukannya. Huang Fuseng menatap Qin Haodong, mantan teman sekelasnya, dengan perasaan campur aduk. Sebelumnya, dia selalu merasa lebih unggul saat menghadapinya dan merasa bahwa Qin Haodong lebih unggul darinya. Namun, sekarang, semuanya telah berubah dan dia tidak dapat mengejar Qin Haodong sepanjang hidupnya. Tidak peduli apakah Qin Haodong dapat menyembuhkan penyakit aneh gadis itu atau tidak, dia bukanlah tandingannya dalam hal keterampilan medis maupun prestasi medis. Campuran emosi yang lebih rumit menyebar di wajah Ge Xiaoyan. Dia terus memutar matanya dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Rooney berkata sambil mencibir, "Tuan Qin, tolong jangan mengecewakan kami." Pandangannya sangat berbeda dengan para siswa. Menurutnya, pemuda di Huaxia itu benar-benar sombong. Bahkan Kukok tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, dan dia pasti akan mengalami kegagalan besar. Qin Haodong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia meminta siswa di barisan depan untuk mengambil baskom berisi air dan pisau bedah yang bersih. Setelah semuanya siap, Qin Haodong mulai melakukan akupuntur padanya. Qin Haodong mulai dari titik akupuntur di lehernya dan perlahan menggerakkan jarum ke atas. Baru saja, dia melihat dengan jelas bahwa racun hitam di bawah tanda lahir Wang Li telah menembus ke dalam otot-ototnya, dan area di bawahnya lebih besar dari apa yang bisa mereka lihat di permukaan. Racun itu sudah mencapai dagunya. Ia menggunakan jarum perak untuk mendorong melanin sedikit demi sedikit, dan akhirnya semuanya terjepit ke area tanda lahir hitam. Seiring berjalannya waktu, hampir 100 jarum perak ditusukkan ke kepalanya, membuatnya tampak seperti landak dengan duri padat. Saat itu, tanda lahir di wajahnya menjadi lebih mengerikan. Awalnya, warnanya biru tua, tetapi sekarang tampak hitam seperti tinta, seolah-olah akan menetes ke wajahnya kapan saja. Qin Haodong menusukkan jarum terakhir jauh ke wajahnya, dan sekarang semua racun ada di pipinya. Semuanya sudah siap sekarang, tinggal satu langkah lagi, kamu bisa menutup matamu, tapi tidak akan sakit. Kemudian dia mengambil baskom dengan satu tangan dan pisau bedah kecil dengan tangan lainnya. Dia mengangkat tangannya dan memotong pipi Wang Li dengan pisau bedah itu. Dengan sekali tiupan, cairan hitam legam muncrat keluar dan terciprat ke dalam baskom, mengubah baskom berisi air bersih itu menjadi hitam. Qin Haodong lalu menekan pipi Wang Li beberapa kali lagi, dan racun hitam itu pun hilang sepenuhnya. Akhirnya, darah hitam itu berubah menjadi merah. Ia memberikan baskom itu kepada murid di sebelahnya dan memintanya untuk membuangnya. Kemudian, ia mengambil salep dan mengoleskannya ke pipi murid tersebut. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mencabut semua jarum perak di wajahnya dan berkata dengan lembut, "Baiklah, tanda lahirmu sudah hilang sepenuhnya." Wang Li perlahan membuka matanya. Dia tidak merasakan banyak rasa sakit karena Qin Haodong telah menyegel titik akupunturnya dengan jarum perak. Mendengar bahwa Qin Haodong telah selesai menjalani perawatannya, Wang Li mengeluarkan cermin kecil dari sakunya lalu menempelkannya ke wajahnya dengan tangan gemetar. Wajahnya kini tertutup salep hitam, tetapi dari kulit yang terbuka, ia masih bisa melihat bahwa melanin telah hilang sepenuhnya dan tanda lahirnya telah menghilang. Melihat hal ini, dia menangis terseduh-seduh. Dia telah berada di bawah tekanan berat akibat tanda lahir ini selama bertahun-tahun, yang hampir mengubah hidupnya. Sekarang tanda lahir itu akhirnya hilang. Sudahlah,
jangan menangis, lukanya belum sembuh sepenuhnya. Kalau kamu terlalu bersemangat, kulitmu bisa terkena dampaknya. Setelah menghibur Wang Li, Qin Haodong menoleh ke Runi dan berkata, Tuan Runi, bagaimana perasaan Anda sekarang? Wajah Runi membeku. Cara Qin Haodong memperlakukan gadis itu begitu istimewa. Meskipun tanda lahir hitamnya telah dihilangkan, mereka tidak dapat meniru contohnya dengan pengobatan barat karena tidak ada yang akan melakukan akupuntur dengan cara yang ajaib. Tuan Qin, Anda memang menghilangkan tanda lahirnya, tapi menurut saya operasi Anda tidak sempurna. Secara tidak sadar, dia mengklasifikasikan semua yang dilakukan Qin Haodong sebagai sebuah operasi. Tuan Runi, bisakah Anda menjelaskan maksud Anda dengan lebih jelas, bagian mana yang membuat Anda tidak puas? Kau memang menghilangkan tanda lahirnya, tetapi caramu memotong pipinya terlalu kasar dan lukanya tidak dijahit. Aku yakin pasti akan ada bekas luka yang mengerikan di wajah wanita cantik ini. Tujuan menghilangkan tanda lahir adalah agar wanita ini terlihat cantik, tetapi operasi Anda meninggalkan bekas luka di wajahnya, itulah sebabnya saya tidak menganggap operasi Anda sempurna. Mendengar perkataannya, Wang Li yang baru saja berhenti menangis, menjadi gugup lagi. Meskipun tanda lahirnya telah hilang, dia akan tetap merasa tertekan jika masih ada bekas luka di wajahnya. Qin Haodong berkata, Tuan Runi, Anda salah. Karena saya bisa menghilangkan tanda lahir itu, saya tidak akan meninggalkan cacat seperti itu di wajahnya. Dia menghampiri Wang Li dan dengan lembut menekan pipinya beberapa kali. Kemudian dia melepas lapisan film itu. Salep, bersama dengan koreng luka, terkelupas seperti stiker. Semua orang bisa melihat wajahnya yang cantik dan tanpa celah. Tidak ada cacat sedikit pun di wajahnya, apalagi bekas luka yang mengerikan. Wang Li kini benar-benar cantik. Melihat wajah halus Wang Li, semua orang yang hadir berteriak keheranan. Bahkan Alice berseru dengan sangat terkejut, ya Tuhan, ini sangat sempurna, ini bukan operasi, ini sihir, saya khawatir hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Melihat wajah tanpa celah itu, Runi akhirnya menutup mulutnya. Ia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Tuan Qin, sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Anda membuat saya menyadari ketidaktahuan saya. Pemahaman saya sebelumnya tentang pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar salah. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah keterampilan medis ajaib, bukan tipuan atau ilmu sihir. Namun, pada saat itu, ada anggota delegasi lain yang menonjol. Dia adalah Robin, seorang pria kulit putih botak yang merupakan ahli bedah paling terkenal dari Asosiasi Medis Dunia. Tuan Qin, saya akui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok memang luar biasa, saya sangat terkesan, namun, saya rasa pengobatan ini memiliki kelemahan fatal, yaitu pendarahan tidak dapat dihentikan tepat waktu selama operasi. Anda tetap memerlukan metode pengobatan barat untuk menghentikannya. Bab 737 Hentikan pendarahan dengan akupuntur. Setelah mendengar perkataan Robin, para siswa yang bersemangat itu segera tenang. Berdasarkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, pengobatan barat memang lebih ampuh untuk menghentikan pendarahan daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Jika pembuluh darah besar seseorang terpotong dan mengakibatkan pendarahan hebat, tidak ada pengobatan tradisional Tiongkok yang dapat dilakukan dan dokter hanya dapat menggunakan pengobatan barat. Di bawah tatapan semua orang, Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, Tuan Robin, apa yang Anda katakan menunjukkan bahwa Anda tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter dapat menghentikan pendarahan lebih cepat jika mereka menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok dengan cara yang benar, dan efeknya bisa sama baiknya dengan pengobatan barat. Tidak, itu tidak mungkin. Robin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Qin, tolong jangan membelanya, saya tahu pengobatan tradisional Tiongkok Anda, efek sampingnya lebih sedikit, tetapi kerjanya lambat, pasien akan meninggal karena kehilangan banyak darah sebelum obatnya bisa menghentikan pendarahan. Robin mengakhiri kata-katanya dengan senyum kemenangan seolah-olah dia telah mengungkap kebohongan Qin Haodong. Namun, orang ini telah membaca banyak makalah sebelum dia datang ke sini dan memiliki pemahaman umum tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong menjelaskan, jika saya menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menghentikan pendarahan, apa yang Anda jelaskan akan benar. Namun, jangan lupakan satu keterampilan khusus pengobatan tradisional Tiongkok yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, akupuntur. Akupuntur tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga menghentikan pendarahan, kemudian dokter dapat membalut luka dengan metode lain, cara ini cukup ampuh. Robin keras kepala. Tidak. Meskipun akupuntur yang baru saja Anda tunjukkan kepada kami sangat bagus, saya tetap tidak percaya bahwa jarum perak kecil itu dapat menghentikan pendarahan. Qin Haodong tersenyum dan berkata,
karena kamu tidak percaya, aku bisa menunjukkannya langsung kepadamu hari ini. Wan Taisong berdiri dan berkata, kalian berdua, tolong berhenti di sini dan jangan bicarakan topik ini, kita tidak berada di bagian rawat jalan dan tidak ada pasien yang mengalami pendarahan di sini. Tujuan awalnya menyela pembicaraan mereka adalah untuk membantu Qin Haodong keluar dari masalah. Sebagai direktur sekolah pengobatan tradisional Tiongkok, ia belum pernah mendengar bahwa akupuntur dapat menghentikan pendarahan meskipun ia memiliki banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mengira Qin Haodong hanya mengatakan itu untuk menyelamatkan mukanya. Jika dia diminta tampil di tempat, dia pasti akan gagal dan dipermalukan oleh ahli lain di depan umum. Dalam kasus ini, pilihan paling bijaksana adalah berhenti sesegera mungkin. Namun, Qin Haodong jelas tidak berniat melakukan apa yang diinginkannya. Ia berkata, jangan khawatir, Presiden Fan. Ada pasien yang sudah siap di kelas ini. Lalu dia menatap Robin dan berkata, jika penglihatanku benar, berarti gigimu jelek. Robin berkata, ya, Anda benar, Tuan Qin, saya akui Anda ahli dalam diagnosis medis, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan menghentikan pendarahan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong menjelaskan, Tuan Robin, gusi akan berdarah banyak saat gigi dicabut. Jika saya membantu Anda mencabut gigi yang buruk ini tanpa darah, apakah Anda setuju dengan apa yang baru saja saya katakan? Robin sedikit terkejut. Sebagai seorang dokter, ia jelas tahu sakitnya pencabutan gigi dan ia juga tahu bahwa pasien akan kehilangan banyak darah selama proses tersebut. Tuan Qin, itu tidak mungkin, gusi pasti akan berdarah banyak saat gigi dicabut. Beranikah kau membiarkanku mencoba mencabut gigimu yang rusak? Aku bisa membiarkanmu mencabut gigi itu, tapi aku tidak yakin kau bisa menghentikan pendarahannya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, karena kamu setuju untuk membiarkanku mencabut gigimu, bagaimana kalau kita bertaruh? Tentu saja. Aku suka bertaruh. Tapi untuk apa? Robin gemar berjudi dan dia gembira mendengar lamaran Qin Haodong. Qin Haodong berkata, saya akan kalah jika ada setetes darah dalam proses pencabutan gigi. Jika tidak, Anda akan kalah. Mengenai taruhan, seperti pepatah lama Huaxia, tamu harus menuruti keinginan tuan rumah, jadi itu terserah padamu dan aku akan menurutinya. Robin berkata, bagaimana mungkin busi tidak berdarah saat gigi dicabut, bahkan dokter gigi terbaik kita di bidang pengobatan barat hanya bisa menghentikan pendarahan setelah gusi berdarah. Baiklah, saya terima taruhannya, bagaimana dengan $2 juta? Setelah menyelesaikan perkataannya, dia menatap Qin Haodong untuk meminta pendapatnya. Tuan Qin berpakaian sederhana, jadi Robin bertanya-tanya apakah dia sanggup membayar begitu banyak uang. Tidak masalah, 2 juta, itu kesepakatan. Qin Haodong tampaknya berpikir bahwa taruhannya tidak cukup, jadi dia berbalik dan berkata kepada anggota delegasi lainnya, apakah ada orang lain yang tertarik dengan taruhan itu? Tidak peduli seberapa besar taruhanmu, aku akan menerimanya. Rooney berkata, saya berani bertaruh $5 juta, tetapi saya sedikit penasaran, Tuan Qin, apakah Anda punya uang sebanyak itu? Alice tersenyum dan berkata, Presiden Rooney, jangan khawatir, saya akan menjamin Qin dan memberi Anda uangnya jika dia tidak mampu membelinya. Dia telah mengetahui banyak hal tentang Qin Haodong selama beberapa hari terakhir, dan jelas baginya bahwa pemuda ini tidak biasa seperti yang terlihat. Dia sangat kaya. Baiklah, karena Presiden sudah berjanji, saya berani bertaruh $5 juta dengan Tuan Qin. Kecuali Rooney, 3 atau 4 anggota delegasi menonjol, dan taruhannya telah mencapai $20 juta secara total, termasuk taruhan Rooney dan Robin. Kemudian Qin Haodong mulai mencabut gigi tersebut. Robin bertanya dengan gugup, Tuan Qin, alat apa saja yang Anda perlukan untuk mencabut gigi? Qin Haodong mengulurkan tangannya dan tersenyum, ini adalah peralatanku. Mencabut gigi tanpa alat apapun. Robin menatapnya dengan tidak percaya dan bertanya, apakah saya perlu anestesi terlebih dahulu? Yah, tidak ada yang saya butuhkan, mudah dan cepat bagi saya dan tidak ada salahnya. Kemudian Qin Haodong mengambil jarum perak dan langsung menusukkannya ke titik akupuntur utama di wajahnya. Sebelum Robin sempat menyadari apa yang telah terjadi, Qin Haodong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyingkirkan giginya yang sakit. Dengan bunyi, krek, benda putih kecil memantul keluar dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Semua orang melihat ke tanah dan mendapati bahwa itu adalah gigi yang buruk. Kali ini, semua orang yang berdiri di sekitar mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang mencabut gigi yang rusak dengan cara seperti ini. Secara umum, dokter barat perlu mendisinfeksi dan membius busi terlebih dahulu, lalu memisahkan busi, mencabut gigi yang sakit, dan menghentikan pendarahan.
Seluruh proses ini akan memakan waktu setidaknya 10 menit, tetapi Qin Haodong menyelesaikannya dalam hitungan detik. Dia sangat cepat. Yang lain juga tercengang. Dia sedang melakukan trik sulap, bukannya mencabut gigi yang rusak. Qin Haodong menatap Rooney dan berkata, Presiden Ellis, silakan datang dan jadi saksi. Periksa gusinya untuk melihat apakah ada pendarahan. Ellis berdiri dengan lembut, berjalan ke arah Rooney, dan memeriksa gusinya. Dia mendapati bahwa tempat gigi yang rusak itu dicabut telah berubah menjadi merah, tetapi tidak ada setetes pun darah. Ia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, menurut saya semua ini menakjubkan dan saya tidak dapat mempercayainya, tetapi saya harus mengatakan yang sebenarnya, tidak ada darah di gusi Robin, jadi Tan Qin menang, keterampilan medisnya sekali lagi menghasilkan keajaiban. Mendengar perkataan Ellis, Rooney dan yang lainnya masih tidak percaya. Mereka menghampiri Robin satu persatu dan memeriksa mulutnya dengan saksama. Bukannya mereka tidak percaya dengan perkataan Ellis, mereka hanya berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Rooney berkata kepada Qin Haodong dengan kaget, Tuan Qin, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukan ini? Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Presiden Rooney, mungkin ajaib bagi dokter barat Anda untuk melihat saya menghentikan pendarahan dengan akupuntur, tetapi itu cukup mudah bagi praktisi pengobatan Tiongkok. Selama Anda memahami sepenuhnya 12 meridian dalam tubuh manusia, Anda dapat menghentikan pendarahan di bagian tubuh manapun dengan menutup titik akupuntur tertentu. Terlalu rumit. Rooney sama sekali tidak tahu apa itu 12 meridian. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Qin Haodong, dia tetap berkata terus terang, Tuan Qin, saya tidak mengerti prinsipnya, tetapi kami kalah, tolong berikan kami rekening bank Anda, kami akan memberikan uangnya sekarang. Qin Haodong menoleh ke Wan Taisong dan bertanya, Presiden Wan, apakah Anda memiliki kartu bank di tangan Anda? Wan Taisong mengira Qin Haodong lupa nomor kartu kreditnya, jadi dia mengeluarkan kartu banknya. Qin Haodong memberikan kartu itu kepada Rooney dan segera menerima 20 juta dolar. Dia mengembalikan kartu bank itu kepada Wan Taisong dan berkata, Presiden Wan, saya melihat banyak infrastruktur kita yang kumuh, tolong ambil uangnya untuk perbaikan, itu hadiah saya untuk sekolah kita. Bagaimana aku bisa mengambil ini? Wan Taisong cukup terkejut. Dia tidak menyangka Qin Haodong begitu murah hati dan menyumbangkan 20 juta dolar tanpa ragu-ragu. Ini lebih dari 100 juta yuan. Orang-orang lain yang hadir juga terkejut, termasuk anggota delegasi Asosiasi Medis Dunia. Qin adalah seorang dokter hebat yang memiliki keterampilan medis ajaib dan menganggap uang seperti kotoran. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Presiden Wan, silakan ambil saja. Jangan tolak tawaranku. Sekolah pengobatan Tiongkok memang kekurangan dana selama beberapa tahun terakhir dan Wan Taisong baru-baru ini mengkhawatirkan hal ini. Uang yang disumbangkan oleh Qin Haodong merupakan bantuan yang tepat waktu. Dia berdiri dan membungkuk rendah kepada Qin Haodong. Tuan Qin, atas nama 3.000 guru dan siswa di sekolah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa latihan, seluruh 100 siswa yang hadir juga berdiri dan membungkuk kepada Qin Haodong bersama-sama. Tuan Qin, terima kasih. Qin Haodong mendapatkan rasa hormat dari semua orang yang hadir dengan keterampilan medis dan karakternya dalam satu kelas. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota delegasi bertepuk tangan dan memandang Qin Haodong dengan kagum. Pada saat itu, seorang pria parubaya berusia 40-an muncul di luar kelas. Dia mengetuk pintu dan bertanya, permisi. Apakah Presiden Rooney ada di sini? Pasti ada sesuatu yang salah dengannya karena dia bersendawa ketika berbicara. Wajah Rooney berseri-seri karena gembira dan dia berkata cepat, Tuan Zhang, saya di sini, silakan ke sini. Sekarang dia mengagumi Qin Haodong dan juga terkesan dengan keterampilan medisnya. Dia juga bersedia membayar taruhannya, tetapi demi Asosiasi Medis Dunia dan Pengobatan Barat, dia merasa harus melakukan sesuatu. Dan pria setengah baya ini adalah pilihan terakhirnya, dan itu adalah waktu yang tepat. Pria parubaya itu menghampiri Rooney dan berkata sambil tersenyum ramah, Presiden Rooney, senang bertemu dengan Anda di Huaxia, saya sudah berencana untuk pergi ke negara M untuk menemui Anda, sungguh kebetulan. Rooney memegang tangan pria parubaya itu dan memperkenalkannya kepada orang-orang yang hadir. Perkenalkan sebentar, ini pasien saya, Tan Zhang, 2 tahun lalu, dia menderita penyakit yang sangat aneh dan saya menyembuhkannya. Kemudian dia berkata kepada pria itu, Tuan Zhang, mohon sampaikan kondisi Anda kepada semua orang. Qin Haodong tersenyum dan langsung mengerti.
Rooney telah mempersiapkan pria parubaya ini untuk menunjukkan keterampilan medis Asosiasi Medis Dunia di Sekolah Pengobatan Tiongkok. Benar saja, pria parubaya itu berkata, 3 tahun lalu, saya menderita penyakit aneh. Saya tidak bisa berhenti bersendawa. Selama kurun waktu itu, saya sudah berobat ke banyak rumah sakit besar dan menemui banyak dokter terkenal. Saya sudah menjalani pemeriksaan umum berkali-kali, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan penyebab penyakit saya. Lalu saya pergi ke World Medical Association, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan penyebab penyakit saya, bahkan dengan bantuan peralatan canggih di sana. Namun, Rooney menerima saya dan menemukan pil berdasarkan kondisi saya. Sejak meminumnya, saya telah pulih. Tetapi penyakit itu muncul lagi setelah saya berhenti minum pil setahun yang lalu. Jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan Presiden Rooney. Bab 738 Undangan dari Asosiasi Medis Dunia. Ia memperkenalkan penyakitnya dan terus bersendawa. Kelihatannya agak lucu, tetapi mereka dapat melihat dari raut wajahnya bahwa pria ini sangat kesakitan. Seseorang akan merasa sangat nyaman jika ia bersendawa sesekali dan juga bisa menerimanya jika ia bersendawa 2 kali dalam waktu yang singkat. Namun, jika ia terus bersendawa dan bahkan tidak bisa berhenti saat tidur di malam hari, ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, Rooney bertanya lagi, Tuan Zhang, apakah Anda pernah mencoba pengobatan tradisional Tiongkok untuk mendapatkan bantuan selama masa ini? Pria parubaya itu berkata, tentu saja. Kecuali beberapa dokter besar nasional yang sangat sulit ditemui, saya telah mendatangi semua dokter terkenal lainnya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit saya. Senyum samar tersungging di bibir Rooney. Akhirnya, ia bisa memperoleh keuntungan melawan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia berkata, Tuan Zhang, jangan khawatir, saya baru saja menciptakan pil baru dan pil itu efektif untuk penyakit Anda. Pil itu bekerja lebih cepat dan efeknya juga bisa bertahan lebih lama. Pria parubaya itu berkata dengan gembira, bagus Presiden Rooney, terima kasih banyak. Rooney mengangguk lalu menatap Qin Haodong dengan penuh kemenangan. Tuan Qin, saya harus mengatakan bahwa ada beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh praktisi pengobatan Tiongkok, jadi pasien hanya dapat meminta bantuan kami. Melihat orang asing itu pamer padanya, Qin Haodong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Rooney bertanya, ada apa, Tuan Qin, apakah ada hal lain yang Anda curigai? Qin Haodong berkata, Presiden Rooney, sebenarnya, pasien bahkan tidak perlu minum obat untuk penyakit ini sama sekali, namun, di bawah bimbingan Anda, ia harus minum obat dalam jangka waktu yang lama dan bahkan akan kambuh pada waktu tertentu. Saya tidak tahu apa yang Anda banggakan. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada lelaki parubaya itu, kalau tidak salah, obatnya cukup mahal ya. Ya, tentu saja, biayanya puluhan ribu per bulan, tapi obat adalah satu-satunya harapan saya dan saya harus membayarnya. Senyum getir muncul di wajah pria parubaya itu, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa apa yang dikatakannya tampaknya tidak pantas. Dia segera menatap Rooney dan khawatir wakil presiden Asosiasi Medis Dunia mungkin tersinggung oleh kata-katanya dan tidak akan setuju untuk merawatnya lagi. Wajah Rooney langsung muram. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri karena telah menyembuhkan penyakit Zhang. Namun sekarang semua usahanya sebelumnya dianggap sia-sia. Dia sangat kesal dengan komentar Qin Haodong. Tuan Qin, Anda baru saja mendengarnya, Tuan Zhang telah menemui banyak praktisi pengobatan Tiongkok, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan penyakitnya, sayalah yang akhirnya menemukan metode yang tepat untuk membantunya. Tuan Rooney, Anda salah, Anda tidak menyembuhkan penyakitnya, Anda hanya meringankan gejalanya, Anda tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Rooney tidak yakin dan berkata, Tuan Qin, sungguh menakjubkan untuk meringankan gejala penyakit yang penyebabnya belum dapat ditemukan, hanya orang-orang berbakat dari Asosiasi Medis Dunia kita yang dapat mengembangkan pengobatan semacam itu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya kepada pria parubaya itu, apakah Anda sedang mengalami sakit sekarang? Pria parubaya itu terus bersendawa dan berkata, ya, memang sudah mulai lagi dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekarang saya tidak dalam kondisi terburuk. Saat itu, saya mungkin bersendawa setiap 3 atau 5 detik. Penyakit ini tidak akan membunuhku, dan bahkan tidak akan menghentikanku untuk makan atau minum, namun, penyakit ini menyiksaku dan aku hampir ingin bunuh diri beberapa kali. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan penyakitmu tanpa pil, tapi itu sedikit menyakitkan, tolong tahanlah. Pria parubaya itu bertanya dengan sangat terkejut, anak muda, apakah kamu serius? Rooney berkata, tidak,
Itu tidak mungkin, Tuan Qin, Anda membual. Aku serius, kau akan lihat nanti. Qin Haodong tersenyum dan berkata kepada pria parubaya itu, tarik napas dalam-dalam dan aku akan segera mengobatimu. Pria parubaya itu menuruti perintahnya dan menarik napas dalam-dalam. Namun, Qin Haodong tiba-tiba meninju perutnya saat ia menarik napas. Pukulannya keras. Karena terkejut, pria parubaya itu tiba-tiba jatuh dan meringkuk kesakitan. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan Qin Haodong. Mengapa dia tiba-tiba menyerang pria ini? Rooney tercengang. Ia segera menenangkan diri dan berkata, Tuan Zhang, tolong jangan lakukan ini. Bagaimana mungkin Anda bisa memukul pasien saya? Tidak bermoral menyakiti pasien. Setelah merasakan sakit yang tak tertahankan, pria parubaya itu perlahan berdiri dan berteriak marah pada Qin Haodong, apa yang kau lakukan, bagaimana kau bisa memukulku? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang, saya sudah memberitahu Anda bahwa perawatan saya mungkin sedikit menyakitkan dan Anda harus menanggungnya, lihat, apakah Anda masih bersendawa sekarang? Baru pada saat itulah lelaki setengah baya itu menyadari bahwa ia telah berhenti bersendawa. Ia berkata dengan gembira, aku sudah sembuh sekarang, anak muda, kau adalah seorang dokter ajaib. Untuk menyembuhkan penyakitnya, ia telah menghabiskan hampir seluruh uangnya dan mengunjungi semua dokter terkenal di seluruh dunia. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat membantunya. Ia tidak menyangka bahwa Qin Haodong dapat menyelesaikan masalahnya sekaligus dengan meninjunya. Rooney tampak lebih terkejut dari sebelumnya, dengan mulut terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pasiennya, yang merupakan contoh yang sangat baik untuk menunjukkan keterampilan medisnya, akan disembuhkan oleh Qin Haodong dengan sebuah pukulan. Tuan Qin, metode Anda sangat istimewa, tapi apakah Anda yakin dia sudah pulih sepenuhnya sekarang? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia akan kambuh dalam 2 tahun. Tuan Zhang berkata, tidak masalah, 2 tahun adalah waktu yang cukup lama dan saya merasa puas. Tuan Qin, saya akan datang kepada Anda dan meminta pukulan lagi dalam 2 tahun. Pukulan itu membuatnya menderita, tetapi dipukul oleh Qin Haodong lebih baik daripada mengunjungi dokter di seluruh dunia. Asosiasi Medis Dunia akhirnya menerimanya, tetapi dia telah dipermalukan dan dianiaya selama proses ini. Qin Haodong berkata, itu terlalu merepotkan. Sebenarnya, penyakit ini bisa disembuhkan sepenuhnya asalkan aku bisa menemukan penyebabnya. Pria parubaya itu menatap Qin Haodong dengan mata terbelalak. Anak muda, bisakah kau benar-benar mencari tahu penyebab penyakitku? Dokter-dokter lain semuanya gagal menemukan penyebab penyakitnya bahkan dengan peralatan canggih mereka. Dia mungkin mengira Qin Haodong adalah orang gila jika dia tidak meredakan gejalanya. Qin Haodong menjelaskan, kamu sangat istimewa. Kalau aku tidak salah baca, kamu punya konstitusi dingin bawaan, dan kamu sering merasa kedinginan sejak kecil. Pria parubaya itu terus mengangguk. Anak muda, kau benar, aku memang sering merasa kedinginan. Qin Haodong melanjutkan, berdasarkan konstitusi Anda seharusnya tinggal di suatu tempat dengan qi yang kuat, tetapi Anda pindah ke tempat yang dingin beberapa tahun yang lalu, jika saya tidak salah, Anda pasti tinggal di dekat sungai. Pria parubaya itu mencoba mengingat apa yang terjadi 3 tahun lalu dan tiba-tiba dia berteriak dengan gembira, anak muda, kau benar, aku membeli rumah dengan pemandangan danau 3 tahun lalu, dan tak lama kemudian, aku mulai bersendawa. Qin Haodong berkata, itulah masalahnya, kamu tidak cocok tinggal di tepi sungai dengan kondisi tubuhmu yang istimewa. Pria parubaya itu berkata dengan gembira, anak muda, maksudmu aku akan pulih sepenuhnya setelah pindah. Ya, selain itu, menurut kondisi tubuhmu yang khusus, kamu harus berhenti merokok dan minum alkohol, mengurangi minuman dingin dan makanan dingin, serta makan lebih banyak kacang hitam, daging kambing, dan makanan lain yang dapat meningkatkan aliran darah dan memperkuat yang kimu. Saya mengerti, terima kasih banyak, Tuan Qin. Kemudian dia mengeluarkan 2 tumpukan uang kertas dan memberikannya kepada Qin Haodong. Anak muda, ini biaya pengobatanku, silakan ambil. Qin Haodong mengembalikan uang itu kepada pria parubaya itu dan menjelaskan, lupakan saja, saya sedang memberikan pelajaran sekarang, dan itu bahkan bukan perawatan resmi, jadi, Anda tidak perlu membayarnya. Qin Haodong bersikeras pada pendapatnya dan pria parubaya itu hanya bisa mengambil kembali uang itu. Kemudian dia bertanya, anak muda, bolehkah saya tahu nama Anda, saya harus tahu siapa dermawan saya. Dia adalah Qin Haodong, petapa medis Huaxia. Dengan bahasa Huaxia yang tidak sempurna, Alice berjalan ke podium dengan santai.
Dia melihat sekeliling kelas dan berkata kepada bawahannya, Rooney, Nedved, bagaimana menurut kalian, apakah kalian yakin sekarang? Rooney memang keras kepala, tetapi ia yakin dengan keterampilan medis Qin Haodong setelah kelas tersebut. Ia berkata dengan tulus, Presiden Ellis, kami benar-benar yakin, pengobatan tradisional Tiongkok cukup ajaib dan layak dipelajari. Yang lain juga setuju dengannya. Presiden Ellis, kami semua yakin. Presiden Ellis, kita salah paham tentang pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya, ini memang keterampilan medis yang ajaib. Tuan Qin adalah dokter terbaik yang pernah saya lihat. Melihat Qin Haodong berhasil meyakinkan orang-orang asing yang sombong ini dengan keterampilan sihirnya dan memenangkan kehormatan bagi huaxia dan pengobatan tradisional Tiongkok, semua siswa yang hadir bertepuk tangan dengan gemuruh, yang berlangsung lama. Setelah tepuk tangan berakhir, Ellis berkata kepada Qin Haodong, yang terhormat Qin, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami atas nama Asosiasi Medis Dunia, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Mendengar perkataannya, semua murid yang tadinya tenang, menjadi bersemangat lagi. Asosiasi Medis Dunia mewakili keterampilan medis terbaik di dunia. Meskipun ada beberapa orang huaxia, mereka semua adalah dokter pengobatan barat. Qin Haodong akan menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok pertama yang bergabung dengan Asosiasi Medis Dunia jika ia menerima tawaran tersebut. Undangan Ellis menunjukkan bahwa dokter di seluruh dunia telah mulai menerima pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Weimin dan Wan Taisong memandang Qin Haodong dengan penuh semangat, berharap dia akan menerima undangan Ellis. Namun, Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa bekerja di Asosiasi Medis Dunia saat iblis alien berada di sekitar manusia? Nona Ellis, terima kasih atas undangan Anda, tetapi Asosiasi Medis Dunia tidak cocok untuk saya. Semua orang terkejut karena Qin Haodong menolak tawaran Ellis. Mereka tidak mengerti mengapa dia melepaskan kesempatan langka seperti itu. Qin yang terhormat, mengapa kamu menolak? Kalau begitu, jika kamu setuju untuk bergabung dengan kami, aku akan mengangkatmu sebagai wakil presiden Asosiasi Medis Dunia, hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Yang mengejutkan semua orang, Ellis tidak menyerah. Sebaliknya, ia justru menambah bobot tawarannya. Rooney kini menjadi satu-satunya wakil presiden Asosiasi Medis Dunia, tetapi jika Qin Haodong bergabung dengan mereka, ia akan menjadi wakil presiden lainnya, yang tidak kalah hebatnya dari siapapun kecuali Presiden Ellis. Ya ampun, hebat sekali, kalau aku jadi dia, aku akan langsung menerima undangannya. Ya, ini adalah kehormatan komunitas medis Tiongkok dan kehormatan pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang bersorak kegirangan. Menurut mereka, Tuan Qin pasti akan menerima tawaran kali ini. Namun, yang membuat semua orang heran, Qin Haodong menggelengkan kepalanya sekali lagi dan berkata, Presiden Ellis, saya terlalu sibuk untuk bekerja di Asosiasi Medis Dunia. Saya masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Ellis juga cukup terkejut. Itu adalah tawaran yang murah hati, jadi dia bertanya-tanya mengapa Qin Haodong menolaknya sekali lagi. Qin, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyelamatkan bumi? Qin Haodong tersenyum. Itulah yang akan dia lakukan. Jika iblis alien melancarkan serangan, seluruh bumi akan menjadi wilayah mereka. Nona Ellis, Anda benar, saya benar-benar harus menyelamatkan bumi. Dia mengatakan kebenaran, tetapi Ellis mengira itu hanya lelucon. Baiklah, Qin, bagaimana dengan ini? Kamu akan menjadi wakil presiden kehormatan Asosiasi Medis Dunia. Kamu tidak harus selalu ada di sana, kamu hanya perlu datang dan bertukar keterampilan medis dengan para ahli kami saat kamu ada waktu. Apakah itu tidak masalah bagimu? Qin Haodong mempertimbangkan tawarannya sejenak. Menjadi wakil presiden kehormatan adalah pilihan yang baik. Dia bisa pergi ke sana saat dia punya waktu luang. Dan itu juga bisa meningkatkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok. Bab 739 Pertunjukan 5 Wanita. Melihat Qin Haodong akhirnya menerima undangannya, Ellis sangat gembira. Ia berbalik dan berkata kepada semua anggota delegasi, menurut aturan Asosiasi Medis Dunia, kita akan bekerja sama untuk memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita. Sekarang saya menunjuk Qin Haodong sebagai wakil presiden kehormatan Asosiasi Medis Dunia, jadi, mari kita angkat tangan. Baru saja, para siswa senang untuk Qin Haodong, tetapi mereka tidak menyangka akan ada pemungutan suara. Mereka tiba-tiba menjadi gugup sekali lagi, dan mata semua orang tertuju pada anggota Asosiasi Medis Dunia. Saya setuju. James mengangkat tangan kanannya dan menjadi orang pertama yang memberikan suara. Saya juga setuju.
Yang mengejutkan semua orang, Rooney adalah orang kedua yang menonjol. Tampaknya dia benar-benar yakin dengan keterampilan medis Qin Haodong. Nedved dan Gullit juga setuju. 10 detik kemudian, semua anggota delegasi Asosiasi Medis Dunia mengangkat tangan kanan mereka, termasuk Alice, yang berdiri di atas panggung. Pemungutan suara dilakukan dengan suara bulat. Pada akhirnya, Qin Haodong menjadi wakil presiden Asosiasi Medis Dunia. Qin, mulai sekarang, kamu adalah salah satu dari kami. Alice memeluk erat Qin Haodong dan mencium pipinya, yang membuat Qin Haodong merasa bahwa gadis asing cantik ini sedang menggodanya. Penonton pun bertepuk tangan meriah, dan semua orang merasa bahagia untuk Qin Haodong. Pada saat ini, Zhao Weimin melangkah ke atas panggung dan berkata kepada semua hadirin, harap tenang, saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Atas nama Kementerian Kesehatan, saya akan memberikan penghargaan kontribusi medis terbaik kepada Dr. Qin. Ini bukan keputusan yang diambil secara impulsif. Ramuan pemulihan darah yang diciptakan oleh Qin Haodong telah menyelamatkan jutaan pasien leukemia dan keluarga mereka di Huaxia. Dia layak mendapatkan penghargaan ini. Medali itu sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi dia tidak menemukan saat yang tepat untuk memberikannya kepada Qin Haodong. Hari ini adalah kesempatan yang sangat baik dan semua orang ada di kelas. Jadi dia mengeluarkan medali dari sakunya dan meletakkannya di dada Qin Haodong dengan sangat khidmat. Saat Qin Haodong mengenakan medali, para siswa yang hadir bersorak sekali lagi dan bertepuk tangan meriah. Melihat Qin Haodong berdiri di atas panggung, Huang Fuseng dan Ge Xiaoyan memiliki emosi campur aduk. Ge Xiaoyan, khususnya, kini memiliki perasaan campur aduk terhadap Qin Haodong. Beberapa istilah internet tiba-tiba muncul di benaknya, kemarin, kamu mengabaikanku, tetapi hari ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Sebelumnya ia mengira itu hanya candaan, tetapi sekarang ia dihadapkan pada kenyataan. Dulu ia pernah menyerah pada pria ini, tetapi sekarang ia telah menjadi sosok yang menjanjikan dan luar biasa. Ia harus mengaguminya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk mengejarnya. Namun, Huang Fuseng merasa frustrasi. Latar belakang keluarganya dulunya merupakan keuntungan terbesarnya melawan Qin Haodong. Keluarganya adalah salah satu yang terkaya di Kabupaten Wufeng dan mereka memiliki harta benda bernilai jutaan dolar. Namun kini situasinya telah berubah total. Qin Haodong menyumbangkan ratusan juta yuan dengan cuma-cuma, yang jumlahnya beberapa kali lipat dari nilai harta keluarganya. Sudah ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Qin Haodong sekarang. Tiba-tiba bel berbunyi dan kelas terbuka berlangsung sukses besar. Zhao Weimin dan Alice meninggalkan Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok bersama delegasi Asosiasi Medis Dunia. Namun, para siswa yang hadir tidak membiarkan Qin Haodong pergi. Mereka memintanya untuk memberikan pelajaran lagi secara serempak. Alasan dia datang ke sini adalah untuk mengajarkan para siswa ini tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Karena semua orang menyukai kelasnya, dia tidak akan menolak mereka. Kemudian dia memberikan pelajaran lain. Waktu berlalu dan bel pun berbunyi lagi. Kali ini, tidak ada yang meminta Qin Haodong untuk tinggal lebih lama. Bagaimanapun, dia adalah guru mereka. Masih banyak kesempatan bagi mereka untuk menghadiri kelasnya. Qin Haodong, yang dikelilingi oleh para siswa, meninggalkan kelas dan kemudian berjalan menuju gerbang gedung pengajaran. Tuan Qin sangat mengagumkan, mulai hari ini, dialah satu-satunya idola saya. Aku penasaran apakah Tuan Qin punya pacar. Kalau dia masih lajang, aku pasti akan mengejarnya dan kami akan punya banyak bayi. Anda berharap, Tuan Qin sangat hebat, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu, aku harus menjadi pilihan pertamanya. Para siswa itu sedang mengobrol satu sama lain. Pada saat itu, seorang siswa laki-laki menepuk bahu Huang Fuseng dan bertanya, "Hei, kawan, apakah kamu benar-benar teman sekelas Tuan Qin?" Huang Fuseng mengangguk. Siswa itu melanjutkan, "Dulu kamu dan Tuan Qin adalah teman sekelas dan memiliki guru yang sama, tapi mengapa dia jauh lebih baik darimu?" Sebenarnya, anak laki-laki itu hanya bercanda dan tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Namun, Huang Fuseng menanggapinya dengan serius, dan apa yang dikatakan siswa laki-laki itu merupakan pukulan telak bagi egonya yang lembut. Dia berkata dengan gembira, "Memangnya kenapa, tidak peduli seberapa hebatnya dia, pacarnya tetap meninggalkannya dan memilih bersamaku, dari aspek ini, dia adalah lawanku yang kalah." Siswa itu tercengang. Dia tidak menyangka Huang Fuseng akan menyebutkan masalah ini di depan umum. Melihat ekspresinya, Huang Fuseng merasa tidak percaya. Jadi, dia memegang tangan Ge Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, apa aku benar?
Namun, Ge Xiaoyan tidak kooperatif seperti sebelumnya. Pada saat ini, jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan memilih Qin Haodong daripada pria yang berdiri di sampingnya. Namun tiba-tiba, para siswa yang berdiri di depan mereka semua berteriak kegirangan. Ge dan Huang semua mengikuti pandangan mereka dan melihat sebuah kendaraan off-road Hummer terparkir di pintu gedung pengajaran. Pintunya terbuka dan sepasang kaki jenjang yang sangat indah dengan sepatu hak tinggi dan stoking hitam muncul, menarik perhatian semua pria dalam sekejap. Gadis pertama yang keluar dari mobil adalah Hu Xiaoxian yang seksi dan mempesona. Dia memiliki kaki yang jenjang, pinggang yang ramping, tulang selangka yang halus, dan dada yang berisi. Sosoknya yang sempurna membuat para siswa laki-laki merasa pusing, dan beberapa dari mereka sudah berhenti berpikir. Kemudian beberapa wanita anggun juga keluar dari mobil. Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, Qi Waner, dan Feng Wu, yang telah melewati kemacetan, semuanya muncul, membentuk pemandangan yang indah di depan gedung pengajaran. Beberapa dari mereka seksi, beberapa menawan, beberapa murni, dan beberapa tinggi. Singkatnya, kelimanya hampir mencakup semua tipe wanita cantik. Qin Haodong tidak menyangka mereka akan tiba-tiba muncul di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Kekaisaran. Dia berdiri diam dalam keadaan linglung dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Hu Xiaoxian adalah pemimpinnya, dan keempat gadis lainnya mengikutinya. Mereka berdiri berjajar dan berjalan ke arah mereka. Semua orang yang berdiri di depan gedung sekolah tercengang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan kelima wanita ini, yang bahkan lebih cantik dari para model terkenal dunia. Hu Xiaoxian berjalan ke arah Qin Haodong, memberinya senyum menawan, mencium pipinya, lalu melangkah ke samping. Yang kedua adalah Nalan Wushuang, yang ketiga adalah Nalan Wuxia, dan yang terakhir adalah Feng Wu. Dia juga mencium Qin Haodong dengan malu-malu. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kelima wanita cantik ini akan datang bersama untuk mencium Tuan Qin. Apa yang mereka inginkan? Kemudian kelima wanita itu memegang lengan Qin Haodong, menariknya ke dalam Hummer, dan meninggalkan sekolah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah Tuan Qin telah diculik? Diculik? Aku juga ingin diculik oleh wanita-wanita cantik seperti mereka, aku rela dibunuh oleh mereka. Wah, mereka pasti pacar Tuan Qin. Betapa aku iri padanya. Dia punya 5 pacar cantik. Setelah mendengar apa yang mereka bicarakan dan melihat Hummer menghilang di jalan, Huang Fuseng benar-benar tercengang. Baru saja, dia membawa Ge Xiaoyan untuk mempermalukan Qin Haodong, tetapi setelah melihat beberapa pacar Qin Haodong, dia mendapati bahwa Ge Xiaoyan membosankan dan polos. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 5 wanita cantik lainnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah pecundang dan telah dikalahkan oleh Qin Haodong. Ge Xiaoyan juga memiliki perasaan campur aduk. Qin Haodong bekerja di sekolahnya sebagai guru dan dia berpikir bahwa dia bahkan mungkin bisa mendapatkannya kembali dengan keberadaannya di dekatnya. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia salah besar. Itu tidak akan pernah terjadi karena dia bukan tandingan pacarnya, dan Qin Haodong tidak akan pernah jatuh cinta padanya lagi. Feng Wu mengemudikan mobil sementara keempat gadis lainnya duduk di kursi belakang bersama Qin Haodong. Meskipun Hummer itu sangat luas, namun tetap saja penuh sesak karena mereka berlima duduk bersama. Mereka sangat dekat satu sama lain. Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, "Mengapa kamu datang ke sekolah hari ini?" Hu Xiaoxian berkata, "Kamu sekarang diberi label." Nalan Wushuang tersenyum dan berkata, "Kami pamer." Nalan Wuxia berkata sambil tersenyum, "Itu adalah deklarasi kedaulatan." Qi Waner berkata, "Untuk mencegahmu menggoda siswa lain di sekolah." Feng Wu sedang mengemudi, tetapi dia geli mendengar kata-kata mereka. Dia menutup mulutnya dan tertawa kecil. Namun karena menghormati guru suci, dia tidak banyak bicara. Qin Haodong terdiam dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk memberi pelajaran, bagaimana mungkin aku menggoda para siswa?" Qi Waner berkata, "Sebenarnya, kamu pernah melakukan itu sebelumnya. Kakak Feng Wu dijemput olehmu di sekolah dan itu adalah pelajaran, kamu tidak diizinkan untuk melanjutkan dengan siswi-siswi." "Baiklah, terserahlah." Qin Haodong tahu bahwa pria selalu gagal dalam pertengkaran dengan wanita. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kita mau kemana?" Hu Xiaoxian berkata, "Kita sudah bekerja keras selama berhari-hari, dan tidak mudah bagi kita untuk menembus kemacetan. Kamu harus menghibur kami dan menemani kami berbelanja dan makan besar. Jangan lupa bayar tagihannya untuk kami." "Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Aku akan bersamamu." Qin Haodong dan gadis-gadis itu baru kembali ke sekte Tang malam itu.
Tang Tang sedang menonton TV bersama Chu Xuanyu, dan Lin Momo sedang memeriksa ponselnya. Saat melihat Qin Haodong, Lin Momo langsung berkata, "Haodong, lihat, ada berita tentang pengobatan tradisional Tiongkok di internet." Qin Haodong mengambil telepon dan menemukan bahwa berita bahwa Asosiasi Medis Dunia telah datang ke Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk penyelidikan telah menyebar ke seluruh web, menjadi berita utama di banyak situs web. Pengobatan tradisional Tiongkok telah dikenal dan mendapat persetujuan dari Asosiasi Medis Dunia. Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah keterampilan ajaib, yang akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kesehatan dunia. Sang bijak medis meyakinkan Asosiasi Medis Dunia dan seluruh dunia dengan keterampilan medis ajaibnya. Membaca berita ini, Qin Haodong cukup senang. Hal ini dapat menciptakan keuntungan opini publik yang besar bagi perkembangan pengobatan Tiongkok di masa depan, memungkinkan lebih banyak orang untuk mementingkan dan mengenali pengobatan Tiongkok. Mendengar percakapan mereka, gadis-gadis lain juga mengangkat telepon mereka dan melihatnya. Tiba-tiba Hu Xiaoxian berteriak, "Haodong, lihat berita ini." Qin Haodong melirik layar ponselnya dan terbaca, ilmuwan terkenal itu mengungkap penipuan akademis Qin Haodong, sang bijak medis. Penyelidikan Asosiasi Medis Dunia hanyalah lelucon. Kemudian yang lain juga menemukan berita serupa di internet, dan tak lama kemudian klip video yang diambil oleh Lou Ziping muncul. Dia mengklik video tersebut dan melihat seorang pria kurus berusia 40-an duduk di sana dan berbicara. "Sebagai seorang ahli biologi, saya harus memberitahu Anda bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Apa yang disebut meridian dan qi semuanya tipuan. Pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit." Qin Haodong adalah badut yang licik dan berisik. Para ahli yang disebut-sebut dari Asosiasi Medis Dunia itu tertipu oleh tindakannya yang menutup-nutupi, atau mereka disuap olehnya untuk menipu para mahasiswa. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Bab 740 Sang Pengkhianat. "Bajingan, dia bicara omong kosong." Nalan Wushuang berkata dengan marah, dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok, beraninya dia memfitnahnya, dia benar-benar gila. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak gila. Dia pasti punya tujuan dalam melakukan itu. Delegasi Asosiasi Medis Dunia telah berangkat, dan besarnya paparan di internet telah menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Lou Ziping memberikan komentarnya saat ini, yang menunjukkan bahwa ia ditujukan kepada pengobatan tradisional Tiongkok. Bukan saya, ini tidak sesederhana kelihatannya, pasti ada lebih banyak rahasia yang tidak saya ketahui. Nalan Wuxia menggeser layar dan berkata, Haodong, pria tak tahu malu ini, memposting pesan lagi, dia ingin menantangmu di depan umum dan mengungkap penipuanmu di depan orang-orang Huaxia, dia sangat bodoh, aku heran mengapa dia memiliki lebih dari 10 juta pengikut. Senyum sinis muncul di sudut mulut Qin Haodong saat dia berkata, dia ingin menantangku. Aku ingin tahu siapa yang memberinya kepercayaan diri itu. Pada saat itu, telepon genggamnya berdering. Itu dari Wan Taisong. Pasti ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya di jam selarut ini. Wan Taisong berkata dengan tergesa-gesa, Qin kecil, apakah kamu sudah membaca berita, Lou Ziping sedang mengincarmu? Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Presiden Wan, saya sudah membaca komentarnya. Namun, dia mengarahkan semua pengobatan tradisional Tiongkok, bukan saya. Wan Taisong berkata, Qin kecil, bagaimanapun juga, Lou Ziping cukup sulit dihadapi, dia baru saja meneleponku dan ingin menantangmu dan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Kekaisaran secara resmi, haruskah kita menerima tantangannya? Jika kamu tidak ingin menemuinya, aku akan mencari alasan untuk menolaknya. Presiden Wan, kita tidak bisa melakukan itu. Qin Haodong menjelaskan, jika saya tidak menerima tantangannya saat ini, pengaruh positif yang dibawa oleh Asosiasi Medis Dunia pasti akan hilang, semua orang akan percaya apa yang dikatakannya dan berpikir bahwa pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah tipuan yang kejam. Kau benar. Berita yang tiba-tiba itu telah mengalahkan Wan Taidong, dan dia belum mengetahui situasi saat ini. Dia menenangkan diri dan berkata, baiklah, kita harus menerima tantangannya. Harap persiapkan diri dengan baik. Lou Ziping cukup cerdik. Qin Haodong berkata dengan yakin, jangan khawatir, Presiden Wan, selama saya di sini, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah di ibu kota. Dia menutup telepon dan kemudian menerima telepon dari Zhao Weimin. Ada apa dengan Lou Ziping? Beraninya dia membuat masalah di saat kritis ini. Haodong, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tentu saja, Menteri Zhao,
jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Setelah Qin Haodong menutup telepon, dia berpikir sejenak dan kemudian menelepon lagi. Seperti kata pepatah, kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, dan kamu dapat melawan 100 pertempuran tanpa risiko kekalahan. Dia harus mencari tahu segalanya tentang Lou Ziping, dan Deep Web adalah pilihan pertamanya. Tidak ada yang rahasia bagi mereka. Tuan Medical Sage, saya sangat senang menerima telepon Anda tampil sangat baik di sekolah hari ini. Telepon diangkat dan Qin Haodong mendengar suara manis Donnie Randall. Qin Haodong berkata, kau tahu tentang itu, apakah kau mengirim seseorang untuk mengawasiku? Tuan Medical Sage, berita Anda telah tersebar di internet dan semua orang mengetahuinya. Apakah menurut Anda saya perlu mengawasi Anda? Deep Web memang sangat kuat, tetapi kita akan kekurangan tenaga jika kita mencoba memantau semuanya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda, aku butuh bantuanmu. Donnie Randall bertanya, apakah Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan informasi tentang Lou Ziping? Dia orang yang konyol dan sombong. Benar sekali, itu dia, aku ingin tahu segalanya tentang dia. Donnie Randall berkata, Tuan Medical Sage, saya tahu Anda ingin mendapatkan informasinya, jadi saya sudah menyiapkan semua yang Anda butuhkan, saya akan mengirimkan dokumen-dokumen ini melalui email kepada Anda. Qin Haodong berkata, terima kasih, Nona Randall, Anda sangat pintar. Kau benar-benar pintar, beraninya Lou Ziping menantangmu, dia gila. Donnie Randall sangat mengagumi Qin Haodong. Deep Web sangat kuat, dan satu-satunya yang ia takuti adalah orang Huaxia ini, yang tampaknya lembut dan berbudaya. Qin Haodong menutup telepon, menyalakan komputer, dan mulai memeriksa informasi yang dikirim oleh Donnie Randall. Dokumen-dokumen itu berisi perincian yang lengkap. Qin Haodong bahkan tahu bahwa Lou Ziping pernah mengintip seorang janda yang sedang mandi ketika dia masih kecil. Bahkan dengan rohnya yang kuat, butuh waktu 1 jam baginya untuk menyelesaikan membaca semua informasinya. Dia menutup laptopnya dan mencibir. Benar saja, seperti yang dia duga, Lou Ziping bukanlah orang gila yang hanya ingin mencari masalah untuknya. Ada seseorang di belakangnya, dan itu adalah Angel Pharmaceutical Group di Eropa. Angel Pharmaceutical Group merupakan salah satu grup farmasi terbesar di dunia. Dengan lokasi industri yang tersebar di 5 benua, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada Wilson Group. Lou Ziping memiliki IQ tinggi dan pintar di sekolah. Ia berasal dari keluarga miskin dan kemudian belajar di universitas ternama di Eropa dengan dana pemerintah. Selama berada di Eropa, ia dibeli oleh Angel Group dan mulai bekerja untuk mereka. Tugas utamanya adalah menekan industri pengobatan tradisional Tiongkok di Huaxia, mengurangi pengaruhnya, dan meningkatkan pangsa pengobatan barat di Huaxia. Lagi pula, lebih dari 1 miliar orang tinggal di Huaxia dan konsumsi obat-obatan mereka setiap hari sangat besar. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar hanya dengan menambah sedikit saja. Setelah Lou Ziping lulus, ia segera menjadi terkenal dengan bantuan Angel Group. Ada 2 cara utama untuk mengangkat namanya. Salah satunya adalah dengan menindak tegas produk palsu, dan yang lainnya adalah dengan mengungkap kisah dalam industri lain untuk meningkatkan pengaruhnya di kalangan netizen. Tujuan akhirnya adalah menghancurkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok dan mengurangi penjualannya dengan pengaruhnya. Perjalanan Asosiasi Medis Dunia ke Huaxia membuat Angel Group gelisah. Begitu pengobatan tradisional Tiongkok berkembang pesat, pangsa pasar dan keuntungan mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, segera setelah Asosiasi Medis Dunia meninggalkan Huaxia, Angel Group segera meminta Lou Ziping untuk memberikan komentar dan mengurangi pengaruh positif dari perjalanan delegasi tersebut. Singkatnya, Lou Ziping adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh kelompok pengobatan barat. Ia tampak membela hak-hak rakyat Huaxia biasa, tetapi sebenarnya, ia selalu menghancurkan kepentingan mereka. Ia benar-benar pengkhianat. Ia adalah seorang selebriti di internet, terutama dalam hal debat. Ia tidak pernah terkalahkan dan karenanya mendapat dukungan dari banyak netizen. Namun, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Donnie Randall, Qin Haodong menyadari bahwa Lou Ziping telah menggunakan banyak trik kotor untuk meraih kemenangan. Ketika berhadapan dengan lawan yang kuat, ia biasanya akan mengambil 2 langkah. Pertama, ia akan memeriksa informasi pribadinya untuk melihat apakah ia terlibat dalam korupsi dan kecurangan akademis dan apakah ada yang salah dengan latar belakang akademisnya. Jika dia menemukan kelemahannya, dia akan menggunakannya sebagai ancaman. Selain itu, dengan bantuan Angel Group, ia akan mengancam keluarganya dan bahkan mungkin memaksanya menyerah dengan beberapa cara yang kejam seperti kecelakaan lalu lintas. Dengan kefasihannya dan 2 langkah di atas, ia tidak pernah terkalahkan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia selalu menjadi pemenang dalam debat publik. Senyum sinis muncul di sudut mulut Qin Haodong. Cara Lou Ziping tidak berhasil untuknya. Orang ini sudah tamat saat dia menantang Qin Haodong. Pada saat yang sama, di sebuah villa di ibu kota, Lou Ziping sedang melakukan panggilan video dengan seorang pria kulit putih berusia 50-an. Tuan Mora, saya tahu bahwa Qin pandai berbicara dan memiliki pemahaman mendalam tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Saya khawatir saya tidak punya keuntungan apapun untuk berdebat dengannya. Bisakah kau mencari cara untuk memberi tekanan pada orang ini seperti sebelumnya? Mungkin dia akan menyerah. Mora menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk misi ini, dan ini adalah perintah dari mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi. Kalian harus memenangkan debat dan tidak boleh kalah. Bersiaplah dan manfaatkan bakat kalian sepenuhnya. Jika kalian dapat memenangkan debat besok, kami akan memberi kalian $20 juta sebagai hadiah. Awalnya, Lou Ziping masih sedikit tertekan. Namun, saat mendengar hadiahnya, kedua matanya yang kecil tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan gembira, jangan khawatir, Tuan Mora. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Lou yang terkasih, aku doakan kamu beruntung. Lalu gambar Mora menghilang dari layar lebar. Mora mematikan video dan berkata kepada seorang pria kulit putih berusia 70 tahun di sebelahnya, Bos, mengapa kita tidak memberinya bantuan? Jika kita bisa membuat orang itu menyerah dan bekerja sama dengan kita untuk memfitnah pengobatan tradisional Tiongkok di depan umum, saya yakin dampaknya akan berlipat ganda dan kita bisa meraup untung besar. Pria tua berkulit putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bertindak gegabah. Ini perintah dari mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi, dan kita tidak boleh menyinggung Qin untuk saat ini. Apa, ada seseorang yang tidak bisa kita ganggu? Mora tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia telah bekerja di organisasi ini selama bertahun-tahun, dan dia tahu betapa kuatnya organisasi itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak berani mereka ganggu. Pria tua berkulit putih itu memotong pembicaraannya. Kita hentikan saja di sini, bagaimanapun, Lou Ziping tidak ada apa-apanya bagi kita bisa meraup banyak uang jika dia berhasil, namun, tidak masalah jika dia gagal, dia tidak ada hubungannya dengan kita dan akan dibiarkan tenggelam atau berenang pada saat itu. Keesokan harinya, auditorium Fakultas Kedokteran dipenuhi oleh mahasiswa yang datang untuk menonton kontes debat. Saatnya Lou Ziping dan Qin Haodong berdebat satu sama lain. Setelah membaca berita kemarin, semua orang sangat marah dengan Lou Ziping. Mereka semua datang untuk mendukung Qin Haodong. Namun, ada juga beberapa orang di internet yang memiliki motif tersembunyi yang mendukung Lou Ziping. Mereka mengklaim bahwa Lou adalah juru bicara sains. Di panggung depan auditorium, dua meja ditempatkan saling berhadapan, sekitar 3 meter jaraknya. Pada pukul 10, Qin Haodong dan Lou Ziping naik ke panggung dan duduk berhadapan. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan saat Qin Haodong duduk, sementara Lou Ziping disambut dengan ejekan dan desisan. Namun, Lou Ziping, yang telah terlibat dalam banyak kontes debat, sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana tersebut. Ia duduk dan berkata dengan suara lantang, Tuan Qin, ini adalah lapangan kandang Anda, tetapi itu tidak berarti apa-apa, sains dapat mengalahkan segalanya. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lou, karena Anda yang mengajukan tantangan ini, tolong beritahu saya mengapa menurut Anda pengobatan tradisional Tiongkok tidak ilmiah. Hati Lou Ziping mencelos saat melihat Qin Haodong masih tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasinya. Tampaknya pria ini sulit dihadapi. Namun, ia telah melakukan persiapan yang cukup tadi malam, jadi ia tidak terlalu gugup. Ia melanjutkan, kita berada di era ilmiah, dan semuanya berdasarkan fakta. Sedangkan unsur-unsur dasar pengobatan tradisional Tiongkok seperti Qi, titik akupuntur, meridian, yin dan yang, serta apa yang disebut api atas dan dingin bukanlah fakta karena kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita. Saya selalu berpegang teguh pada semangat sains, saya pikir hanya hal-hal yang dapat kita lihat dan temukan yang nyata, dan yang lainnya hanyalah tipuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.